Mereka berdua adalah orang terakhir yang seharusnya saling mendekat, seorang janda dan sahabat suaminya. Tapi malam ini, di rumah yang dipenuhi kenangan, batas-batas itu mulai kabur oleh sesuatu yang lebih kuat dari kesetiaan pada masa lalu. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara lembab menggantung berat, membawa janji hujan yang tak kunjung turun. Di ruang tamu yang biasanya terasa hangat, kini hanya diterangi oleh lampu baca kecil yang melemparkan bayangan-bayangan panjang di dinding. Riana duduk menyender di sofa. Kedua tangannya erat memeluk bingkai foto pernikahannya dengan Rian. Foto itu diambil 3 tahun lalu di Pantai Sanur, saat senja menyapu wajah mereka yang dipenuhi kebahagiaan. Kini, senyum Rian dalam foto itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Andra, yang telah menjadi sahabat Rian sejak SMA, duduk di kursi di seberangnya. Matanya yang biasanya berbinar penuh semangat, kini redup memandangi Riana dengan perasaan yang begitu kompleks. Ada kekhawatiran, kesedihan, dan sesuatu yang lain yang terlalu berbahaya untuk diakui. Dia telah datang seperti biasa setiap Jumat malam, sebuah ritual yang dimulai sejak pemakaman Rian setahun lalu. Tapi malam ini atmosfernya terasa lebih tebal, lebih bermuatan. Sudah setahun, Riana, bisik Andra akhirnya, memecah kesunyian yang telah berlangsung terlalu lama. Suaranya serak, seolah setiap kata harus diperas keluar dari dalam dirinya. Rian tidak akan mau melihatmu terus-menerus menyiksa diri seperti ini. Riana mengangkat wajahnya, air mata yang telah menggenang di matanya akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang tirus. Bagaimana kau tahu apa yang dia inginkan? Suaranya bergetar penuh emosi. Kau yang selalu bersamanya dalam setiap momen penting, kau yang menjanjikan akan menjaganya, tapi kau bahkan tidak pernah memberitahuku bagaimana dia menghabiskan detik-detik terakhirnya. Kata-kata itu meluncur tanpa bisa ditahan. Sebuah pertanyaan yang telah membakar hatinya selama berbulan-bulan. Andra menatapnya, wajahnya berkerut oleh rasa sakit yang sama dalamnya dengan yang dirasakan Riana. Kau pikir mudah bagiku untuk menceritakan bagaimana sahabat terbaikku menghembuskan napas terakhir di pelukanku? Balasnya, suaranya sekarang lebih keras dari yang dia rencanakan. Konflik yang selama ini terpendam di antara mereka akhirnya meledak ke permukaan, mengoyak tabir kesopanan yang selama ini mereka jaga dengan susah payah. Andra berdiri, tubuhnya yang tinggi terlihat tegang. Aku berjanji padanya untuk menjagamu, katanya, mencoba menenangkan suaranya. Tapi bukan seperti ini, bukan dengan membiarkanmu tenggelam dalam kesedihan dan menyimpan semua kepedihan ini sendirian. Riana juga berdiri, wajahnya yang biasanya lembut kini memancarkan kemarahan yang lama terpendam. Dan kau pikir dengan datang setiap Jumat malam, duduk di sana dengan wajah penuh belas kasihan, itu akan membantuku, tangisnya. Setiap kali kau datang, kau membawa serta kenangan tentangnya. Kau adalah pengingat hidup bahwa dia sudah tidak ada. Andra terdiam sejenak, menatap wanita di hadapannya yang begitu rapuh namun begitu kuat. Mungkin, katanya pelan, atau mungkin kau marah karena setiap kali aku datang, kau menyadari bahwa ada seseorang lain yang masih hidup, yang masih bisa merasakan, yang masih menginginkan. Mereka terdiam, diikuti oleh gemuruh petir pertama yang menggelegar di kejauhan. Dalam ketegangan emosional yang memuncak itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Sebuah ketertarikan yang selama ini mereka pendam jauh dalam hati, tersembunyi di balik topeng kesedihan dan kesetiaan. Andra mengambil langkah mendekat, matanya tidak lagi menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Aku lelah, Riana. Akunya. Suaranya sekarang lembut namun penuh arti. Lelah berpura-pura bahwa kunjunganku ini hanya tentang menepati janji pada Rian. Lelah berpura-pura tidak melihat betapa cantiknya kau dalam kesedihanmu. Lelah melawan perasaan yang tumbuh setiap kali kita bersama. Riana menatapnya, terkejut oleh kejujuran yang tiba-tiba itu. Dadanya naik turun cepat, mencerminkan gejolak dalam hatinya. Inilah yang selama ini takut dia hadapi, kebenaran bahwa di balik kesedihannya, ada sebuah ketertarikan yang mulai tumbuh pada pria yang seharusnya hanya menjadi pengingat akan suaminya. Kita tidak bisa, Andra, bisik Riana, tapi suaranya tidak lagi seyakin beberapa menit sebelumnya. Ini salah. Kita mengkhianati Rian. Andra menggeleng, matanya penuh dengan pemahaman yang dalam. Rian adalah sahabat terbaikku, dan aku mencintainya seperti saudara. Tapi dia sudah pergi, Riana. Dan kita masih di sini,
masih hidup, masih bernapas, masih bisa merasakan. Tangannya yang biasanya selalu menjaga jarak, kini dengan berani menyentuh lengan Riana. Sentuhan itu sederhana, tapi terasa seperti listrik yang mengalir melalui kulit mereka. Aku tidak mengatakan kita harus melupakannya. Tapi apakah salah jika kita menemukan penghiburan satu sama lain? Apakah salah jika kita mengakui bahwa di antara semua kenangan tentang Rian, ada sesuatu yang lain mulai tumbuh antara kita? Riana menunduk, tidak mampu menatap mata Andra yang sekarang penuh dengan kejujuran dan kerentanan. Dalam diam, dia tahu bahwa pria ini benar, bahwa selama berbulan-bulan, di balik semua air mata dan kesedihan, telah tumbuh sebuah koneksi yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. Riana menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengakui apa yang sebenarnya telah lama menggerogoti hatinya. Aku juga lelah, Andra, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Lelah berpura-pura tidak memperhatikan bagaimana caramu memperhatikanku. Lelah menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diriku setiap kali kau mendekat. Dia menatap lantai, seolah takut melihat reaksi Andra. Tapi ini membuatku merasa seperti pengkhianat. Bagaimana bisa aku mulai memiliki perasaan untuk sahabat suamiku sendiri? Bagaimana bisa hatiku berdebar kencang setiap kali kau menyentuhku, sementara foto pernikahanku masih tergantung di dinding sana? Andra tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mendekati Riana, seperti mendekati seekor burung yang ketakutan. Kau bukan pengkhianat, Riana, katanya dengan lembut. Kau hanya manusia. Dan Rian, dia akan mengerti. Dia selalu menginginkan kebahagiaan kita berdua. Kata-kata itu seolah melepaskan beban yang telah lama membelenggu hati Riana. Untuk pertama kalinya, dia berani mengangkat wajah dan menatap langsung mata Andra, mengizinkan dirinya untuk benar-benar melihat pria yang selama ini setia menemaninya dalam kesedihan. Saat petir berikutnya menggelegar lebih keras, disusul oleh gemuruh yang seolah mengguncang fondasi rumah, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan, hanya diselingi oleh kilatan petir sesekali yang menerangi wajah mereka sepersekian detik. Dalam kegelapan itu, semua batas menjadi kabur. Andra tidak menjauh. Sebaliknya, tangannya dengan mantap menemukan tangan Riana dalam kegelapan. Jangan takut, bisiknya, jari-jarinya dengan kuat menjalin jari Riana. Sentuhan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih intim, lebih penuh arti. Riana tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia menggenggam erat tangan Andra, menemukan kenyamanan dalam genggaman itu. Aku tidak takut, balasnya, dan itu benar. Untuk pertama kalinya sejak kematian Rian, dia tidak merasa takut atau sendirian. Dalam kegelapan, mereka bisa mendengar napas masing-masing, berat dan penuh arti. Kenapa kita tidak bisa mengakui ini sejak dulu? Tanya Andra. Suaranya dekat sekali di telinga Riana. Karena kita terlalu sibuk merasa bersalah, jawab Riana dengan jujur. Karena kita mengira dengan menyangkal perasaan ini, kita menghormati Rian. Sentuhan mereka berubah dari sekadar penghiburan menjadi sesuatu yang lebih dalam dan penuh arti. Andra tidak lagi hanya memegang tangan Riana. Jari-jarinya sekarang dengan lembut membelai pergelangan tangan Riana, menelusuri denyut nadi di bawah kulitnya yang halus. Setiap sentuhan terasa seperti pertanyaan, dan setiap respons dari Riana adalah jawaban. Sudah berbulan-bulan aku memendam ini. Aku Andra, suaranya bergetar oleh emosi yang tak terbendung. Setiap kali datang ke sini, rasanya semakin sulit untuk berpura-pura bahwa kunjunganku ini hanya tentang menepati janji. Setiap kali melihatmu, hatiku terasa seperti dirobek-robak antara kesetiaan pada sahabatku dan perasaan yang tumbuh padamu. Riana mendesah, menyerahkan lengannya pada sentuhan Andra. Aku juga merasakannya. Akunya akhirnya melepaskan beban yang selama ini dipikulnya. Tapi itu membuatku merasa bersalah. Setiap kali kau pergi, aku menangis. Bukan hanya karena rindu pada Rian, tapi juga karena aku mulai menantikan kedatanganmu. Pengakuan jujur itu seolah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat antara mereka. Dalam kegelapan, mereka bisa merasakan kebebasan untuk jujur, tanpa takut terlihat rapuh atau salah. Andra dengan lembut mengangkat tangan Riana, membawanya ke dadanya. Rasakan, bisiknya, menekan tangan Riana pada dadanya yang berdebar kencang.
Ini bukan hanya tentang kesedihan atau kesepian. Ini nyata, Riana. Dan aku yakin Rian tahu. Dia pasti tahu bahwa dari semua orang, dialah yang paling mengerti bagaimana aku tidak pernah setengah-setengah dalam mencintai. Riana bisa merasakan detak jantung Andra yang kuat dan cepat di bawah telapak tangannya. Itu adalah bukti nyata bahwa ini bukan hayalan. Perasaan mereka benar-benar ada, hidup, dan berdenyut. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya tanpa merasa seperti mengkhianatinya? Tanya Riana, suaranya penuh keraguan. Andra menggunakan tangan bebasnya untuk menyentuh wajah Riana. Jari-jarinya dengan lembut menyisir rambutnya yang terurai. Kita tidak mengkhianatinya, katanya dengan keyakinan. Kita menghormatinya dengan menemukan kebahagiaan dalam cinta, sesuatu yang selalu dia percayai. Sentuhan Andra sekarang bergerak ke pipi Riana, membelai kulitnya yang halus dengan ibu jarinya. Setiap sentuhan terasa seperti janji, seperti pengakuan, seperti awal dari sesuatu yang baru. Dalam kegelapan yang intim itu, mereka bisa merasakan kehangatan tubuh masing-masing, bisa mendengar setiap tarikan napas, bisa merasakan setiap getaran emosi yang mengalir di antara mereka. Andra tidak terburu-buru. Dia membiarkan tangannya terus membelai wajah Riana, menikmati setiap detik dari momen yang telah lama dia tunggu ini. Aku tidak akan memaksamu, bisiknya, napasnya hangat di dekat bibir Riana. Tapi aku ingin kau tahu bahwa perasaanku padamu nyata. Ini bukan tentang menggantikan Rian, tidak ada yang bisa menggantikannya. Ini tentang dua orang yang melalui kesedihan yang sama, menemukan penghiburan dalam satu sama lain. Riana menutup mata, menyerahkan diri pada sentuhan Andra. Aku takut. Akunya. Suaranya kecil. Takut akan apa yang akan terjadi jika kita meneruskan ini. Takut akan apa yang akan dikatakan orang. Takut bahwa suatu hari nanti kau akan menyesal. Andra menggeleng, meski tahu Riana tidak bisa melihatnya dalam gelap. Satu-satunya penyesalanku adalah bahwa kita membuang-buang waktu dengan menyangkal perasaan ini, jawabnya. Tangannya sekarang beralih ke bahu Riana, menariknya perlahan mendekat. Dan Riana tidak melawan. Dia membiarkan dirinya ditarik ke dalam pelukan yang telah lama dia impikan, tapi selalu dia tolak karena merasa bersalah. Dalam pelukan Andra yang semakin erat, Riana merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Dia menyerahkan kepalanya di bahu Andra yang kokoh, menghirup aroma khasnya, campuran sabun mandi yang sederhana dan sesuatu yang sangat maskulin. Rian adalah sahabat terbaikku, bisik Andra, suaranya getar namun penuh keyakinan, sementara tangannya dengan lembut membelai punggung Riana. Aku mencintainya seperti saudara sendiri, dan tidak ada yang akan pernah mengubah itu. Tapi dia sudah pergi, Riana. Dan kita masih di sini, masih bernapas, masih memiliki hati yang bisa merasakan cinta lagi. Kata-kata itu seolah melepaskan belenggu terakhir yang mengikat hati Riana. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, penerimaan, dan mungkin juga harapan. Andra merasakan kelembapan air mata di bahunya dan dengan lembut mendorong Riana sedikit menjauh, lalu menggunakan jemarinya untuk menghapus air mata itu. Jangan menangis, desisnya. Matanya yang sudah menyesuaikan dengan kegelapan kini bisa melihat samar-samar wajah Riana yang tercurah oleh cahaya bulan yang mulai menerobos dari balik awan. Aku berjanji padamu, kita akan melalui ini bersama-sama. Dalam kegelapan yang mulai terpecah oleh sinar bulan yang samar, mereka saling memandang. Dua pasang mata yang penuh dengan sejarah yang sama, kesedihan yang sama, dan sekarang, harapan yang sama. Andra mengangkat tangannya, menyentuh pelan pipi Riana. Beri kita kesempatan, pintanya, suaranya rendah namun penuh keyakinan. Kita berdua telah melalui kesedihan yang cukup untuk seumur hidup. Bukankah sudah waktunya kita menemukan sedikit kebahagiaan? Riana menatapnya, matanya berbinar dengan air mata yang masih menggenang. Tapi bagaimana dengan semua kenangan? Bagaimana dengan perasaan bersalah yang mungkin akan selalu menghantui kita? Andra menggeleng, jempolnya dengan lembut mengusap kulit pipi Riana yang halus. Diam, potongnya lembut. Malam ini, untuk pertama kalinya, mari kita lupakan sejenak tentang masa lalu. Biarkan kita menjadi Riana dan Andra, bukan janda dan sahabat suami, bukan dua orang yang terikat oleh kenangan sedih,
tapi dua manusia yang saling menemukan penghiburan dan mungkin sesuatu yang lebih. Kata-kata itu seolah memberikan izin yang selama ini ditunggu Riana. Dia mengangguk pelan. Sebuah keputusan akhir yang diambil bukan oleh pikirannya, tapi oleh hatinya yang telah lama merindukan kehangatan dan cinta. Bibir mereka akhirnya bertemu dalam sebuah ciuman pertama yang penuh kelembutan dan pertobatan. Itu bukan ciuman yang terburu-buru atau penuh nafsu, melainkan sebuah pertemuan yang sabar dan penuh arti. Andra tidak memaksa. Dia membiarkan Riana menetapkan ritme, memberikan dia kendali penuh atas momen ini. Tangannya yang besar dan hangat berpindah ke punggung Riana, menariknya perlahan lebih dekat, hingga tubuh mereka bersentuhan dari dada hingga kaki. Dalam pelukan itu, Riana merasa kecil dan terlindungi, namun sekaligus merasa kuat karena memiliki keberanian untuk membiarkan seseorang mendekat lagi setelah sekian lama menyendiri. Ciuman mereka berlanjut, semakin dalam seiring dengan semakin redanya keraguan dalam hati Riana. Saat mereka akhirnya berpisah untuk bernapas, dahi mereka saling bersentuhan, dan mereka tetap berpelukan, mendengarkan deru angin dan tetesan hujan pertama yang mulai jatuh di atap rumah. "Kau baik-baik saja?" tanya Andra, suaranya serak oleh emosi. Riana mengangguk, senyum kecil akhirnya muncul di bibirnya. "Lebih dari baik-baik saja," jawabnya, dan untuk pertama kalinya sejak kematian Rian, dia merasa benar-benar hidup kembali. Mereka tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Sebaliknya, mereka tetap duduk di sofa, berpelukan sambil mendengarkan musik hujan yang mulai turun dengan derasnya. Andra mencium bagian atas kepala Riana, menghirup wangi samponya yang sederhana namun baginya terasa seperti wewangian terindah. "Aku tidak menyangka malam ini akan berakhir seperti ini," gumam Riana setelah beberapa saat. Suaranya terdengar kecil namun jelas di telinga Andra. Andra mengelus punggungnya dengan gerakan melingkar yang menenangkan. "Terkadang hal terbaik dalam hidup datang tanpa peringatan," balasnya. "Yang penting adalah kita berani menerimanya ketika itu datang." Riana mendongak, matanya menatap Andra dalam cahaya remang-remang. "Apa kau yakin tentang ini? Tentang kita?" Andra tidak langsung menjawab. Dia menatap mata Riana dengan dalam, seolah ingin meyakinkan bukan hanya Riana, tapi juga dirinya sendiri. "Aku tidak pernah lebih yakin akan hal lain dalam hidupku," jawabnya akhirnya. "Kau dan aku, ini terasa benar, Riana." Seperti puzzle yang akhirnya menemukan pasangannya. Saat hujan semakin deras di luar, mereka tetap berpelukan, menemukan kehangatan dalam pelukan satu sama lain. Butiran air yang menghantam atap dan jendela menjadi musik alam yang menemani momen emosional mereka. "Ini tidak hanya tentang kesepian, kan?" tanya Riana, suaranya lirih. Andra menggeleng, tangannya sekarang dengan lembut memainkan ujung rambut Riana. "Tidak," jawabnya dengan tegas. "Ini tentang cinta yang tumbuh pelan di antara reruntuhan hati kita yang hancur. Tentang dua orang yang menemukan kekuatan dalam kelemahan masing-masing." Dia berhenti sejenak, menatap mata Riana yang berbinar dalam kegelapan. "Aku tidak akan berbohong dan mengatakan bahwa ini akan mudah. Tapi aku berjanji padamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Rian pasti menginginkan itu untuk kita berdua." Kata-kata itu seperti mantra yang meleburkan sisa-sisa keraguan dalam hati Riana. Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Andra. "Aku percaya padamu," bisiknya. "Dan aku ingin mencoba untuk bahagia lagi. Bersamamu." Dan dalam pelukan itu, dengan hujan sebagai saksi, mereka tahu bahwa sesuatu yang baru telah lahir. Sesuatu yang indah yang tumbuh dari tanah subur kesedihan mereka. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyusup melalui celah tirai, membangunkan mereka dari tidur yang penuh kedamaian. Riana bangun dengan perasaan aneh. Bukan perasaan bersalah seperti yang dia takutkan, melainkan sebuah ketenangan yang dalam. Andra masih tertidur di sampingnya. Wajahnya yang biasanya tegang dalam kesedihan kini terlihat rileks dan damai. Dia memperhatikan bagaimana sinar pagi menyentuh wajah Andra, menerangi garis-garis halus di sudut matanya, bayangan jenggot di pipinya, dan senyuman kecil yang mengambang di bibirnya bahkan dalam tidur. Riana tidak buru-buru bangun. Dia membiarkan dirinya menikmati momen ini. Melihat pria yang selama ini hanya dikenal sebagai sahabat suaminya, kini hadir dalam kehidupannya dengan cara yang sama sekali berbeda.
Saat Andra mulai terbangun, matanya yang masih mengantuk menemukan Riana, dan senyumnya melebar. "Selamat pagi," bisiknya. Suaranya serak oleh tidur. "Selamat pagi," balas Riana, merasa pipinya memanas. Tidak ada kata-kata yang diucapkan setelah itu, hanya tatapan yang mengatakan segalanya. Bahwa malam tadi bukan kesalahan, bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mereka bangun dan memulai hari dengan ritual baru. Andra, yang biasanya langsung pulang setelah sarapan, kini tetap tinggal. Mereka membuat sarapan bersama di dapur yang sama di mana dulu Riana dan Rian sering berbagi cerita pagi. Awalnya ada keheningan yang sedikit canggung, tapi kemudian Andra mengambil tangan Riana. "Kita tidak perlu merasa bersalah," katanya, seolah bisa membaca pikirannya. "Hidup harus terus berjalan, dan Rian pasti ingin melihat kita bahagia." Riana mengangguk, merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Saat mereka duduk makan sarapan, cahaya matahari pagi membanjiri ruang makan, seolah memberkati keputusan mereka. Andra bercerita tentang mimpi anehnya semalam, dan Riana tertawa. Suara tawanya yang jernih menggema di rumah yang selama setahun terakhir dipenuhi oleh tangis dan kesedihan. Itu adalah tawa yang menyembuhkan, tawa yang menandai awal dari babak baru dalam hidup mereka. Bahkan foto Rian di meja makan seolah tersenyum menyaksikan mereka, memberikan restunya dalam diam. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan yang pelan namun pasti dalam dinamika hubungan mereka. Andra tidak lagi hanya datang pada Jumat malam. Dia sekarang hadir hampir setiap hari, membawa kehidupan baru ke dalam rumah yang dulu terasa begitu sepi. Mereka mulai menciptakan kenangan baru bersama, menonton film komedi daripada film drama sedih, memasak resep baru bersama, bahkan sekadar duduk di teras sambil berbagi cerita tentang hari mereka. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman dekat rumah, tempat yang sama di mana dulu Riana dan Rian sering menghabiskan waktu akhir pekan, tangan mereka dengan natural saling berpaut. "Aku tidak pernah membayangkan kita akan seperti ini," kata Riana, memandangi Andra dengan mata berbinar. Andra berhenti berjalan dan menatapnya. "Aku selalu membayangkannya, akunya, tapi dulu aku terlalu takut untuk mengakuinya, bahkan pada diriku sendiri." Dia menunduk, mencium kening Riana dengan lembut. "Tapi sekarang aku tidak takut lagi. Karena aku tahu ini benar." Di kejauhan, anak-anak berlarian dan tertawa, dan untuk pertama kalinya, Riana merasa bahwa hidupnya tidak lagi berhenti. Dia mulai bergerak maju lagi. 6 bulan kemudian, di ruang tamu yang sama di mana mereka pertama kali mengakui perasaan mereka, Andra akhirnya membuka hati sepenuhnya pada Riana. Dia bercerita tentang perjuangannya melawan perasaan bersalah, tentang malam-malam tanpa tidur di mana dia berdebat dengan dirinya sendiri apakah boleh mencintai janda sahabat terbaiknya. "Tapi suatu malam," kata Andra sambil memegang erat tangan Riana, "aku bermimpi tentang Rian. Dalam mimpiku, dia tersenyum dan berkata, 'Jagalah dia untukku. Buatlah dia tersenyum lagi.'" Air mata menggenang di mata Riana. "Aku juga bermimpi tentangnya. Akunya." Dia berkata bahwa dia senang kita saling menemukan. Dalam momen itu, mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka tidak melukai kenangan Rian, justru menghormatinya. Cinta mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, memberi ruang untuk cinta baru tumbuh. Andra mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Sebuah liontin berbentuk hati dengan foto kecil Rian di dalamnya. "Untuk mengingatkan kita bahwa dia selalu ada di sini," katanya, mengenakannya di leher Riana. "Dan bahwa cintanya pada kita berdua tidak pernah hilang." Dan ketika mereka berpelukan di ruang tamu yang penuh dengan kenangan, kenangan sedih dan bahagia, kenangan lama dan baru, mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Masih akan ada tatapan penasaran dari orang-orang, masih akan ada momen-momen keraguan, masih akan ada hari-hari di mana kesedihan akan datang menyapa. Tapi mereka juga tahu bahwa sekarang mereka memiliki satu sama lain. Andra tidak mencoba menggantikan Rian. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Sebaliknya, dia membangun tempatnya sendiri dalam hati Riana. Sebuah tempat yang berbeda namun sama pentingnya. Dan Riana belajar bahwa mencintai seseorang yang baru tidak berarti berhenti mencintai yang lama. Cinta memiliki ruang yang tak terbatas dalam hati manusia. Saat matahari terbenam di luar jendela, menerangi mereka dengan cahaya keemasan, Andra mencium bibir Riana dengan lembut.
Aku mencintaimu, katanya, untuk pertama kalinya. Aku juga mencintaimu, balas Riana, dan dalam kata-kata itu, terkandung penerimaan, penghormatan pada masa lalu, dan harapan untuk masa depan. Di meja samping sofa, bingkai foto pernikahan Riana dan Rian masih berdiri, tetapi sekarang ada foto baru di sampingnya, foto Riana dan Andra, tersenyum bahagia, dengan latar belakang matahari terbenam yang sama yang pernah disaksikan Riana dan Rian bertahun-tahun lalu. Sebuah lingkaran yang telah tertutup, sebuah luka yang telah sembuh, dan sebuah cinta yang telah menemukan jalannya sendiri.